Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu, Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. 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 Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu, selalu
dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuat kami berharga di matamu. Kau membuat kami berharga di hadapanmu. Oh, kami bersyukur karena kami berharga di matamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus.
sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh, Kau sangat ku cinta. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau terus membawa kami semakin mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu. Engkau menarik kami hari demi hari di dalam hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan pengetahuan bagi kami sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami dapat menghidupi segala kebenaran-kebenaran itu ya Tuhan. Karena kebenaran itu memerdekakan kami, mengerjakan sesuatu di dalam kami seperti yang Engkau rancangkan atas hidup kami umat manusia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Kembali kami tundukkan hati kami Tuhan, untuk kembali Engkau boleh mengisinya dengan hidup-Mu Tuhan. Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Oh, kami sangat mendambakan Engkau. Kami tahu Tuhan, dengan kami bersekutu dengan firman, kami boleh merasakan kehidupan yang sesungguhnya Tuhan. Kehidupan di dunia ini semua, tapi kehidupan karena firman adalah kehidupan yang nyata. Kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur siapapun yang nantinya akan mendengarkan persekutuan ini, bahwa siapapun mereka juga boleh berjumpa dengan Tuhan. Entah di level manapun orang saat ini, dari kepercayaan apapun mereka saat ini. Oh, tapi karena kalau Engkau sudah memilih mereka, Engkau yang mengenal, Engkau yang menjelajah ke seluruh muka bumi ini Tuhan, untuk mencari orang-orang yang merindukan Engkau Tuhan, yang merindukan penampakan Tuhan dalam hidup mereka. Maka mereka akan mengerti setiap perkataan-perkataan-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang bersyukur khusus orang-orang yang setiap hari ada di sini Tuhan. Mari Tuhan, ini hidup kami. Kami mencari kebenaran yang hanya ada di dalam Tuhan dan dalam firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Lalu Tuhan yang Maha Kuasa, kami boleh mengenal Tuhan seutuhnya. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu hakikatnya Allah Engkau sendiri juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan dan mencintai Tuhan sama-sama katakan amin.
Baik, shalom semua, selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Tinggal si Hen yang belum salam. Salam Hen, lagi siap-siapnya. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Ada yang mau sharing pagi ini? Ada yang mau sharing? Silakan. Nggak ada yang mau sharing? Baik, kalau nggak ada. Oke, mari kita lanjut ya. Oke. Engkau harus mementingkan bagaimana mendapatkan hidup. Jangan menipu dirimu sendiri. Engkau semua sebaiknya tidak menggunakan rasa ingin tahumu sebagai dasar pengejaranmu akan hidup ini. Ya, jadi bukan sekedar rasa ingin tahu ya. Atau menggunakannya sebagai alasan untuk memintaku berbicara kepadamu. Semua ini adalah tipu muslihat yang mahir engkau lakukan. Sekali lagi aku bertanya kepadamu, berapa banyak dari apa yang aku minta untuk engkau masuki yang sudah benar-benar engkau masuki? Gitu ya. Jadi ketika dikatakan engkau engkau harus mendapatkan hidup, jangan menipu dirimu sendiri. Ya. Oh ya, di sini. Semua ini adalah tipu muslihat yang mahir engkau lakukan. Perhatikan. Ketika dikatakan yang mahir engkau lakukan itu, jadi itu sedang merujuk kepada iblis yang bercokol dalam diri manusia itu, saudara. Kan penipu itu kan adalah si iblis itu. Nah, jadi manusia itu kan yang dirusak oleh iblis itu. Jadi sehingga manusia itu karena kan sudah menghidupi hidup yang dimasukkan oleh iblis itu. Gitu. Maksudnya hidup di sini bukan hidupnya Tuhan ya. Maksudnya itu karena memang kan iblis itu kan kontras gitu. Ya. Jadi semua yang ada dalam diri Allah tidak ada dalam diri iblis gitu. Itu kontrasnya, perbedaannya. Gitu ya. Itu jurang pemisahnya. Oke. Nah, itu kan semua ada dalam diri manusia. Manusia ini kan medan peperangannya. Ya. Kalau iblis itu kan kerjaan dia mencuri, membunuh, membinasakan manusia itu. Sementara Tuhan itu ingin supaya manusia itu hidup dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Hidupnya itu berlimpah-limpah terus gitu. Gitu ya. Lihat. Itu ya, pahami gitu. Jadi kalau dikatakan pahami itu masuki gitu. Masuklah ke dalamnya. Gitu. Jadi ketika dikatakan mahir, semua ini adalah tipu muslihat yang mahir engkau lakukan. Gitu. Karena memang manusia itu selalu ingin tahu. Kan itu ya kan yang membuat
manusia itu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Karena dikasih pengetahuan. Dia penasaran gitu. Dia ingin tahu kenapa ini dilarang sih? Gitu. Ya, kenapa ini dilarang? Nah, makanya ketika dia terus penasaran, maka disitulah iblis itu masuk. Awalnya kan itu kan dikasih gambaran dia menyamar sebagai ular gitu kan. Karena pada waktu itu kan dikatakan ularlah yang paling cerdik katanya. Jadi ular di situ belumlah iblis tadinya kan. Nah, cuman iblis itu memakai si ular itu supaya bisa berkomunikasi dengan manusia itu gitu kan. Kalau iblisnya kan roh gitu. Sementara kan ular itu kan materi kan. Nah, jadi ketika masuk pemikiran itu, sejak saat itulah dia jadi bapaknya gitu. Bapaknya manusia gitu. Ya, dia masuk, dia merusak gitu. Dengan falsafah-falsafah. Ya. Itulah yang merusak manusia gitu. Jadi setiap kali saudara Tuhan itu berfirman, misalnya firmannya itu tentang iman misalnya. Gitu kan. Maka orang itu akan mahir menggunakan firman itu sebagai keuntungan bagi dia gitu. Sehingga tidak bergantung kepada Tuhan. Jadi itu yang membuat manusia itu memanfaatkan Tuhan. Nah, dalam hal ini kan Tuhan tahu itu menyalahi gitu kan. Itu kan yang akan membangkitkan amarah Tuhan kan. Karena di satu sisi kenapa Tuhan marah kan karena kasihnya gitu. Kan bukan karena dia pemarah, bukan. Namun karena manusia itu sudah, kan dalam pandangan Tuhan kan kedewasaan manusia itu kan, karena dalam pikiran Tuhan yang namanya sudah umur sekian harus dewasa dong gitu. Kan kalau anak-anak kita kan kalau sudah umur berapa gitu kan, dia masih terus bersama dengan kita gitu kan. Kita kan pasti akan katakan kepada dia harus mandiri. Gitu kan, gak mungkin bergantung terus sama orang tua. Itu namanya dewasa. Gitu. Jadi ketika Tuhan datang kedua kali itu, maka kondisi manusia menurut waktunya Tuhan harusnya sudah dewasa. Makanya dia berfirman. Makanya dikasih tahu ini gitu loh. Ini loh, kamu tuh udah mahir. Tapi mahirnya itu negatif gitu, mahir menipu loh gitu loh. Mahir memanfaatkan Tuhan gitu. Makanya dikasih tahu kebenaran ini. Makanya jadi caranya supaya manusia itu bisa keluar dari keadaan itu, ya gini. Sudah berapa lama? Sudah berapa banyak kebenaran itu kamu terapkan, kamu masuki. Apa yang kukatakan kepadamu sudah kamu lakukan enggak? Kan untuk mengetahui setiap hari apa yang Tuhan katakan kepada kita kan, itu kan tidak mudah kan. Kita mesti berlatih terus gitu. Yang mana dia suara Tuhan, yang mana itu hanya keinginan kita. Jadi banyak diantara persekutuan itu, banyak diantara ketika Tuhan berbicara kan, bayangkan saudara, Tuhan itu kan bersama dengan mereka gitu.
Ya kan? Awal-awal mungkin mereka belum menerima kan. Masa sih ini Tuhan kan gitu kan. Masa sih ini Tuhan yang datang kedua kali. Tapi kan terus bertumbuh selama 30 tahun. Baru mulai mereka sadar kan. Nah ini semua kan yang ditulis ini. Semua yang ditulis ini menjadi kitab lah sebetulnya ini kan. Menjadi buku ini. Itu kan tidak semua percakapan itu ditulis gitu loh. Ada percakapan yang sudah berulang kali dikatakan kan nggak mungkin ditulis di sini lagi gitu. Kalau kita lihat kalau baca semua gitu ya, urutan gitu ya. Memang itu benar yang dikatakan sudah jutaan firman yang dilepaskan gitu, yang diucapkan gitu. Tapi kan Tuhan itu kan bukan sekedar jutaan firman kan, bukan sekedar miliaran firman kan, karena akan terus bertumbuh. Kan sungai yang mengalir itu kan gak habis-habis kan. Kan terus mengalir kan. Apalagi kalau dikatakan sungai yang yang tidak pernah kering gitu. Terus dia mengalir kan sampai ke laut. Terus gitu. Gak habis-habis gitu loh. Dan tempatnya pun gak penuh-penuh kan. Gak jadi meluber lautnya gitu kan. Walaupun terus sungai dari mana-mana gitu. Kan terjadi siklus gitu kan. Termasuk dari gunung juga jalan aja terus gitu. Paling kalau agak musim kemarau gitu kan. Tapi tetap jalan juga. Terjadi siklus itu kan. Nah, jadi demikian juga dengan firman Tuhan gitu. Terus mengalir dia. Nah, jadi saudara dari dari firman yang kita dengarkan itu saudara, Tuhan itu menunjukkan kepada manusia itu saudara, ini loh, keadaanmu itu seperti ini, kamu itu tukang tipu, gitu. Oke, kamu itu penipu, kamu itu licik, tapi Tuhan mengungkapkan kenapa kamu dikatakan penipu, kenapa kamu bisa jadi seperti itu. Itu karena begini, karena begini. Jadi ketika Tuhan menyatakan sesuatu yang negatif tentang manusia, itu bukan mencipta. Tapi sedang mengatakan kebenarannya. Ini loh kebenarannya. Supaya dengan mengetahui kebenaran itu, manusia itu bisa melepaskan diri dari cengkeraman iblis itu. Karena nanti kamu pasti mati. Gitu. Oke, sekarang kamu nampaknya nggak apa-apa kan? Kan manusia kan sering begitu, saudara. Ketika nggak terjadi apa-apa, dia nggak benar-benar merindukan Tuhan. Gitu. Karena keadaannya baik-baik, dia terlena, saudara, dengan angin sepoi-sepoi, saudara, membuat dia tertidur, terhanyut, larut. Nah, jadi firman Tuhan itu menggugah. Jadi ketika dikatakan itu, saudara, semua inilah tipu muslihat yang mahir, sampai mahir loh. Manusia itu sampai tingkat mahir. Kalau mahir itu kan, itu katanya kayak minum air gitu. Itulah katanya kalau mahir kan. Oh, dia bahasa Inggrisnya kayak minum air. Kan orang kan nggak perlu sampai
Kalau sudah dikatakan minum air kan, kalau dikatakan mahir itu kan kayak minum air, lancarnya kan. Apa sih halangannya kalau minum air gitu. Jadi kira-kira penipuan manusia itu sampai tingkat mahir gitu. Ya, itu ya cara Tuhan berbicara ya. Nah, sekali lagi aku bertanya kepadamu, berapa banyak dari apa yang aku minta untuk engkau masuki yang sudah benar-benar engkau masuki? Sudahkah engkau memahami semua yang telah kukatakan kepadamu? Terus kenapa kamu suruh aku bicara hal yang baru lagi? Nah, itu sebabnya saudara, kita walaupun satu kalimat gitu kan, dari kalimat-kalimat ini saudara, ini sudah 30 berapa ini? 36. Tinggal 3 lagi ya. Jadi ternyata itu secara perlahan baru kita itu bisa pahami. Dan baru kita nanti bisa masuki. Dan itu pun saudara, kita harus bertanya kembali, benar-benar enggak kita sudah masuki gitu. Benar-benar enggak sudah kita pahami. Sudahkah engkau mampu menerapkan semua yang telah kukatakan kepadamu? Ya jawabannya banyak pasti belum. Tapi sudah ingin perkataan-perkataan yang baru. Pekerjaan di setiap zaman dimulai oleh Tuhan itu sendiri. Tetapi engkau harus tahu bahwa bagaimanapun cara Tuhan bekerja, Dia tidak datang untuk memulai sebuah gerakan atau untuk mengadakan konferensi khusus atau untuk mendirikan organisasi apapun di atas namamu. Dia datang semata-mata untuk melakukan pekerjaan yang harus Dia lakukan. Jadi seperti sering saya katakan gitu. Kadang kan pikiran kita itu kan Tuhan ingin membesarkan ini gitu. Organisasi ini gitu. Bukan. Karena nanti itu akan jadi monumen gitu. Semua kegerakan saudara. Akhirnya jadi monumen saudara. Orang tidak sadar dan mereka terus membangga-banggakan. Berhentilah pekerjaan Tuhan itu di situ. Makanya kan mereka sibuk terus. Kalau mereka DNA-nya katanya pujian penyembahan, pokoknya itulah yang dipertahankan. DNA terus gitu. Orang terbuai teruslah dengan nada-nada gitu kan. Nada-nada pujian, penyembahan gitu. Bermain di situ gitu. Berarti kan tertinggal di situ kan. Sementara ada begitu banyak firman yang harus mereka masuki. Tetapi oleh karena itu menjadi indah dan mudah dan membuat mereka nyaman di situ, disitulah apa yang mereka sebut gerakan, pergerakan menjadi penjara bagi mereka. Sehingga ketika ada yang baru yang mereka dengarkan, mereka akan anggap itu sesat. Sekalipun itu Tuhan itu sendiri yang datang. Karena mereka tanpa sadar itu mereka sudah dipenjara. Kalau boleh dibilang, mereka itu sudah benar-benar dipeluk oleh iblis itu. Jadi iblis itu sudah menjadi nyata di dalam diri mereka. Sudah menyatu di dalam mereka. Makanya mereka dikatakan adalah iblis itu. Jadi saudara,
Mereka itu gimana mereka mau mengusir iblis? Sementara iblis itu adalah mereka gitu. Kan lucu kan? Iblis mengusir iblis. Gimana maksudnya iblis mengusir iblis? Cinta dunia ini. Terus mereka mengatakan, oh hidup di dunia ini kita harus masuk hidup yang kekal. Lah, cemana gitu. Itu kan lebih ini lagi saudara. Itu sudah mati sebelum mati saudara. Iya kan? Karena yang dipikirkan dia kehidupan sorga itu nanti. Sementara Tuhan katakan perumpamaan tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu seumpama. Kan gitu kan? Kerajaan sorga itu seumpama A, B, C, D. Dan sudah dikatakan siapa-siapa yang bisa masuk ke sana gitu. Itu kan firman semua. Kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Dan dia sudah mengucapkan banyak firman lagi untuk menerangkan itu sampai mudeng. Gitu. Harusnya kalau memang kita benar merindukan Tuhan Yesus, berarti kan karena dia katakan kemana kamu pergi, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Berarti kan kalau orang itu benar-benar memasuki firman itu, berarti kan kalau dia merindukan, berarti kan tinggal pergi saja kan dia kan kepada Tuhan itu kan, betul nggak? Tapi kenapa masih pada bingung? Kenapa masih suka tinggal di dunia itu, gitu, di dunianya? Gitu. Kenapa dia tidak menerapkan kebenaran yang dia dengarkan? Jadi walaupun Tuhan mengatakan ini berulang-ulang, gitu, berulang-ulang. Jadi firman-Nya itu seperti titisan air terus. Tapi kan kita ini kan bukan batu, saudara. Kita ini kan manusia. Ketika kita disadarkan kita manusia. Ketika kita disadarkan kita dipilih oleh Tuhan. Masih melawankah kita? Masih bisakah kita melawan? Logikanya kan tidak. Tapi kenapa kita masih melawan? Kenapa kita masih memberontak? Kenapa? Kenapa kita masih ngeyel dengan kebiasaan kita? Itu kan permasalahan. Jadi setiap yang kita dengarkan itu saudara, secara perlahan jadi Tuhan itu ingin kita itu bertumbuh. Sehingga pemerintahan Tuhan itu yang gak kelihatan itu akan menjadi nyata melalui
kehidupan yang kita masuki, disitulah dia baru meluas. Makanya dikatakan Tuhan itu tetap di sorga dia. Dia tidak melakukan apa-apa dengan tangannya. Tidak. Dia hanya berfirman gitu. Nah, jadi ketika kita mencari kebenaran itulah, disitulah firman itu kita temukan. Kan seperti saya katakan saudara, bagaimana kita bisa memasuki semua firman ini? Oh, bukan dia sendiri yang ucapkan kepada kita kok. Apa yang membuat kita ini bisa bertahan terus nantinya gitu, lewat badai apapun yang akan kita alami? Apa yang membuat? Karena Tuhan itu memang nyata di dalam kita. Nyata sekali dalam persekutuan kita ini. Lalu kalau kita katakan Tuhan itu nyata, oke? Manalah buktinya? Itu ya, seperti itu loh modelnya itu. Buktinya itu apa maksudnya? Apakah kita benar-benar serius mendengarkan perkataan yang saudara dengarkan ini, lalu apakah saudara menerapkannya? Kalau misalnya saya katakan, baca firman-Nya, saudara melakukan. Terus, waktu engkau melakukannya, manalah hasilnya? Hasilnya apa? Apa pemahamanmu dari yang kamu baca itu? Kan gitu loh, saudara. Makanya setiap kali kan saya katakan, coba ngomong. Gitu loh. Jadi, kalau kita itu ada sesuatu yang kita dapatkan, firman itu seperti api di dalam. Itu pasti mengeluarkan sesuatu, gak tahan kita. Jadi ketika kita, jadi semua yang dikatakan itu, jadi kita ini ada di sini bukan untuk menambah pengetahuan, tapi kita untuk bertumbuh. Harus ada perubahannya yang bisa kita lihat. Kelembutan hati kita kah? Semangat kita kah? Gitu. Bagaimana kita menjadi, makanya saudara, kita ini modelnya sebetulnya mempersekutukan gitu loh. Jadi kalau saudara mempersekutukan gitu, namanya itu saudara cerita gitu. Ini loh yang saya pahami kemarin saya baca gitu. Atau bisa saja seperti yang saya katakan sama saudara. Ya saya lihat media sosial begini. Itu kan keadaan yang sedang terjadi. Lalu Tuhan menunjukkan. Kadang-kadang kita ditegur melalui keadaan itu. Kita jadi melihat Tuhan itu di mana-mana. Nah, ketika kita itu punya satu keyakinan, jadi keyakinan kita itu bukan kita buat-buat, bukan kita pompa-pompa iman kita. Natural dia, iman kita itu muncul. Nah, begitu itu sudah terjadi, begitu masing-masing kita ini mengalami itu, maka tahukah saudara, kemana-mana kita pergi terjadi goncangan. Iya.
Cukup kita datang, terjadi goncangan. Iya lah saudara, percayalah. Jadi walaupun kita nggak bicara, walaupun kita nggak bicara, walaupun kita nggak bilang, oh Tuhan itu sudah datang, nggak perlu, datang aja di satu tempat. Tempat itu tergoncang. Iya. Saudara, Tuhan itu menunjukkan. Karena kadang-kadang melibatkan ini gitu ya. Nanti kalau saya ceritakan gitu, nanti kalau dia dengar mungkin dia jadi sak nantinya gitu loh. Tapi ini kebenaran gitu. Karena memang firman itu karena dia nyata. Gitu. Nyata sekali loh saudara. Jadi kalau nanti kalau kita semakin dalam misalnya mempersekutukan hal yang seperti ini gitu. Tuhan akan tunjukkan buktinya loh gitu. Makanya saudara, kalau saudara kita semua yang ada di sini berani dengan iman menerapkannya, terapkan saja. Kan sederhana sekali loh. Yang saya katakan itu sederhana sekali loh. Semua itu sederhana. Gak sulit loh. Cobalah ketika Tuhan itu, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu kan gak boleh kita interpretasikan. Kalau dia katakan kamu tahu, ya kamu tahu loh. Itu loh, firman itu kayak gitu. Pegang, praktekin. Kalau kita takut, oke, cukup jangan takut. Nah gitu. Itu aja firmannya, jangan takut. Itu aja. Gitu. Enggak seperti cara dunia, saudara. Oh, mesti begini. Mana dulu kan perkatakan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Cara orang masih seperti itu, saudara. Supaya dia fokus, nanti dia dengerin khotbah-khotbah gitu. Khotbah orang mati pun didengerin gitu kan. Orang sudah mati gitu kan. Didengerin, saudara. Kayak udah dengar lagi sana gitu. Saya itu mau tegur gimana gitu kan. Rasanya sudah kuno sekali gitu loh. Khotbah itu udah kuno sekali gitu. Tapi karena mungkin masih menceritakan tentang mujizat gitu kan. Oh gini. Semangat dengan enggak. Ya. Dia datang semata-mata untuk melakukan pekerjaan yang harus dia lakukan. Nah, makanya saudara, pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan Tuhan. Nah, gitu. Nggak boleh dicampur adukan dengan pekerjaan manusia. Gitu. Jadi ketika Tuhan berinkarnasi kedua kalinya gitu kan. Itulah kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, kedatangan kedua itu kedatangan anak manusia, bukan kedatangan roh. Anak manusia. Nah, itulah yang kita dengarkan dia berbicara. Tapi dia mengatakan bahwa hakikatnya sama. Kita mesti percaya gitu. Oh nanti sesat. Kok
Kamu sesat gimana sih? Berarti kamu gak percaya dari Tuhan dalam kamu. Kamu gak percaya dong ada Roh Kudus dalam kamu. Kamu sudah berbahasa roh, kamu sudah ini. Iya kan? Kan sesederhana itu percayanya kan. Sudah, jalani saja terus gitu. Hidupi. Memang segala sesuatu akan goncang sekarang. Perekonomian akan goncang. Iya. Bencana alam akan terjadi. Sakit penyakit akan datang. Virus ada di mana-mana. Mau gimana pun kita berusaha makan-makan yang sehat. Sulit sekali menemukannya. Sudah makin lama makin sulit. Dunia ini akan menawarkan segala sistem-sistem untuk bagaimana supaya manusia itu bisa berobat gitu kan. Ya dengan BPJS lah, dengan inilah, dengan itulah. Gitu. Tetapi apakah dengan banyaknya rumah sakit, dengan banyaknya obat-obatan, apakah orang sakit makin berkurang? Makin bertambah. Setiap kali rumah sakit baru dibuka, bukan makin sepi, makin bertambah. Harusnya kan orang itu berpikir sedikit lah gitu. Jangan-jangan mereka sendiri. Ya, namanya kan satu rumah sakit dibangun kan itu kan tujuannya kan supaya banyak pasiennya kan. Betul enggak? Kalau seperti yang di samping kita ini kan, gak banyak pasiennya. Seperti apa namanya, segan, hidup segan, mati tak mau kan gitu kan. Apakah mereka mau mendirikan rumah sakit supaya tidak ada pasiennya? Berarti kan bukan mengurangi jumlah pasien kan. Menambah jumlah orang sakit kan. Logikanya berarti saudara. Ada sistem di balik rumah sakit itu. Ada sistem yang tidak diketahui mungkin para karyawannya. Bagaimana menambah jumlah orang yang sakit. Sampai membuat tergantung dengan obat-obatan. Coba lihat. Itu kan kalau lihat visi misinya mungkin luar biasa gitu kan. Lihat saudara bagaimana untuk mencapai dokter spesialis. Berapa miliar dibutuhkan. Bahkan itu ada dokter yang stres. Mereka mulai bermunculan menceritakan bagaimana stresnya mereka untuk mencapai itu gitu. Lalu kalau mereka berhasil, kira-kira bagaimana lah mereka? Kan mereka jadi terbiasa loh dengan melihat orang mati itu terbiasa loh. Iya. Iya terbiasa. Bagi mereka itu karena sudah melihat tiap hari orang mati saudara. Apa sih? Itu tiap hari mereka lihat. Nggak ada lagi empatinya saudara. Enggak. Iya. Nggak ada misalnya mereka gimana berusaha untuk menyelamatkannya. Udah biasa. Makanya mereka kadang-kadang kalau nggak ada yang menjamini misalnya yang kecelakaan gitu. Mereka kan tega kan sampai mati kan. Iya. Kalau mereka tangani nanti lalu tidak ada, lalu mati lah kan, lalu tidak ada keluarga yang mengakuinya gitu kan. Tidak bayar misalnya itu semua. Kan mereka rugi. Pikirannya rugi ya. Bukan menyelamatkan nyawa.
Ya seperti itulah kejamnya. Tapi manusia masih menggantungkan hidupnya kepada itu semua. Saudara, apa yang sedang kita jalani sekarang ini, saudara? Dari setiap hari kita dengarkan firman. Benarkah saudara benar-benar menjadikan ini sebagai sumber kehidupan saudara yang utama? Iyalah saudara, ini satu masa benar-benar, kalau dibilang ini masa keemasannya kita, saudara. Di mana kita bisa mendengarkan setiap hari dan ketika kita mendengarkan kayak misalnya seperti ini gitu ya, kadang-kadang kan membuat kita itu bingung gitu. Tetapi saudara, ini benar-benar karena ini cara yang baru gitu ya. Itu sebenarnya benar-benar sedang menyadarkan kita, dan apabila benar-benar sudah sadar, Tuhan itu sendiri pun gak bisa menahan dirinya. Seperti perempuan pendarahan itu, gak bisa Tuhan menahan kuasa yang ada dalam dia. Gak bisa. Artinya saudara, ketika kita memahami, kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan dalam kita, kamu akan melakukan perbuatan besar katanya. Bahkan lebih besar daripada yang kulakukan. Itu kan firman Tuhan. Itu kan kenyataan. Itu kan kebenaran. Tidak mungkin tidak terjadi. Pasti akan terjadi. Gitu. Berarti kan yang kita fokuskan itu adalah bagaimana sih tinggal dalam Tuhan ini. Gitu. Apa-apa saja penghalangnya yang membuat kita itu tidak tekun tinggal dalam Tuhan. Itu kan yang kita pelajari. Atau itu yang perlu kita doakan. Itu yang perlu kita persekutukan dong gitu. Waktu kita berani cerita di sini, cerita sedikit. Sini. Saya kemarin kayak gini. Oh, saya diajarin sendiri. Tiba-tiba saya punya pengertian kayak gini. Nah, itu loh saudara. Jadi saudara, begitu kita ini semua mulai menceritakan kan, itu berarti saudara sedang keluar dari zona nyaman saudara. Zona nyaman itu dunia. Jadi iblis itu memang dia menjarakan manusia. Sehingga tidak bisa keluar. Padahal sebetulnya gak ada tembok sebetulnya. Sebetulnya gak ada. Halusinasi aja semua sebetulnya. Tapi tembok itu begitu kuat. Makanya cobalah sampai sekarang saudara. Orang terus masih menantikan Tuhan. Gitu. Menantikan Tuhan yang kedua kali. Apa bedanya dengan orang Yahudi? Sama seperti bangsa kita itu dulu saudara. Kalau tidak mengetahui informasi di luar, kalau Jepang sudah kalah, kalau tidak mengetahui kekosongan pemerintahan pada waktu itu di Indonesia, kalau tidak bergerak para pemuda-pemuda itu untuk mengatakan, memaksa, jadi kayak di ini saudara, si Soekarno Hatta itu sebetulnya mereka itu kayak kayak dipaksa sama pemuda-pemuda itu. Jadi kayak diculik lah cerita, kayak gitu. Jadi awalnya begitu. Direbutlah pada waktu itu radio gitu. Diucapkanlah dari situ. Kemajuan belum seperti sekarang loh saudara. Makanya tahu nggak sekarang itu saudara?
Walaupun dia bisa menipu dengan apapun gitu. Dengan kekuasaan yang dia miliki. Dia mungkin ini KPK lah, dia mungkin kuasai DPR lah, Mahkamah Agung lah, jaksa lah, semua. Tapi bisa nggak melawan netizen? Karena netizen ini mengumumkan. Blow up. Nggak bisa lari, nggak bisa ngelak. Tekanan makin lama makin kuat. Iya. Ngomong terus berulang-ulang. Dia omongin aja. Makanya sama saudara. Jadi ketika kita menghidupi, kan walaupun rasanya kita itu mungkin YouTube kita misalnya tidak banyak pendengarnya gitu ya, pengikutnya tidak banyak gitu, nambah satu. Sekarang 137 gitu kan. Hari Minggu saya bilang 136, tambah 137. Dari yang stagnan di 133 gitu kan. Tapi tahu nggak? Walaupun mungkin nggak bertambah orang yang mendengarkannya, kita ini di sini kan. Tapi kita menghidupinya. Waktu kita menghidupinya, itu kita kayak perempuan yang pendarahan itu menarik kuasa Tuhan. Untuk kesembuhan. Kesembuhan siapa? Manusia. Siapa manusia itu? Apakah bisa dibatasi? Ya bisa. Itu Tuhan. Tuhan yang tahu. Itu pekerjaan Tuhan. Tapi bagian kita apa? Masuki. Begitu kita masuki saudara, maka disitulah kita akan tahu di mana Tuhan itu berada. Iya. Dengan menerapkannya. Sederhana itu ya. Makanya saudara, Tuhan itu ada di mana-mana jadinya. Disitulah baru terbukti kalau Tuhan itu ternyata memenuhi segala sesuatu. Gitu ya. Dia pekerjaannya tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Dia melakukan pekerjaannya sebagaimana yang dia inginkan. Apapun yang manusia pikirkan atau ketahui tentang pekerjaan itu, dia hanya peduli untuk melakukan pekerjaannya. Iya saudara. Walaupun saya salah katakan tadi semua itu kan, hebat juga ya. Begini, kita mungkin terobsesi terus melakukan seperti yang tadi misalnya kan. Ternyata itu rahasianya. Tapi mengenai bagaimana terjadinya berikutnya, itu bukan urusan kita lagi. Itu hanya kebenarannya sedikit seperti itu. Tapi bagaimana prosesnya nanti Tuhan menaklukkan manusia itu urusan dia. Bukan urusan kita gitu. Itu pekerjaan Tuhan. Bagaimanapun cara dia melakukannya, itu pekerjaan dia. Gak usah diurusin. Urusanmu, ikutlah Tuhan. Gitu ya, tiap hari ya. Dari penciptaan dunia hingga saat ini, telah ada 3 tahap pekerjaan. Dari Yahweh hingga Yesus, dan dari zaman hukum Taurat hingga zaman kasih karunia. Tuhan tidak pernah mengadakan konferensi khusus untuk manusia. Benar ya?
Dia juga tidak pernah mengumpulkan seluruh umat manusia untuk mengadakan pertemuan kerja global khusus dan dengan demikian memperluas wilayah pekerjaannya. Seperti yang dilakukan gereja-gereja gitu. Kan gitu kan saudara? Makanya ada persekutuan gereja Indonesia. Gitu kan? Ada konferensi ini. Lalu muncul nanti para pembicara-pembicara dari negara ini. Hebat dia di bidang ini. Kan gereja suka melakukan itu. Apalagi kalau misalnya kayak penginjilan global, penginjilan dunia. Dari dulu itu sudah. Ada perkumpulan-perkumpulannya gitu. Terus bertumbuh. Dari yang bernyala-nyala sampai padam. Ganti lagi dengan yang lain. Karena kan dari dulu kan sudah ada kan yang namanya konsili kan. Konsili Yerusalem. Konsili Nisea. Itu konsili itu berkumpul para rasul-rasul gitu. Sampai sekarang begitu. Tapi Tuhan Yesus pernah nggak mengadakan seperti itu? Tidak. Satu-satunya yang dia lakukan adalah melakukan pekerjaan permulaan dari seluruh zaman pada waktu dan tempat yang tepat. Dan dengan cara demikian memulai sebuah zaman dan memimpin umat manusia dalam hal bagaimana menjalani hidup mereka. Seperti yang kita persekutukan tiap hari. Iya. Cerita live tentang hidup saudara. Apa yang saudara lakukan? Nggak diatur-atur. Kalau kita kayak dulu kan, wah mati-matian kan. Bergerak gitu, ditantang. Satu orang, satu jiwa. Jadi dulu saudara kita takut sekali. Kalau misalnya FA kita itu nggak tumbuh-tumbuh gitu kan. Nanti kalau misalnya setiap pertemuan FA gitu kan. Pertemuan ketua FA gitu, ingat gak dulu? Nanti kan akan dimunculkan FA yang sudah membelah. Oh, ini dia. Siapa ininya? Siapa koordinatornya? Siapa ini? Kan gitu kan dulu kan? Begitu nanti, wah dilihat statistika. Oh ini enggak, ini tetap 3 orang aja. Jadi dilebur gitu kan. Sehingga besarlah gereja itu. Begitu sudah besar gereja itu, ada masalah misalnya si itunya. Pernah nggak di ini? Kalau dia mungkin kerja mati-matian loh. Iya. Apakah yang memperbesar gereja itu? Apakah para full timer? Mana? Para full timer malas-malas loh. Iya. Tapi yang bergerak itu apa? Mereka yang masih kerja, mati-matian loh. Keluar dana sendiri. Apakah mereka bisa menggunakan dana FA itu? Mana bisa. Harus langsung setor hari Minggu. Lambat setor. Sudah habis saudara di ini. Kan? Mereka keluar dana iya. Persembahan iya. Tapi apakah mereka dikasih sesuatu untuk itu? Mana ada. Pokoknya persembahan setor, wajib setor. Gitu kan. Begitu mereka sakit. Begitu mereka bermasalah. Mereka menangis sendiri kan. Dilupakan semua itu. Nah, jadi lihat saudara, cara Tuhan itu saudara, jadi ketika dia ada di antara kita itu lihat. Kita mesti perlahan gitu. Apa sih yang sedang Tuhan kerjakan di antara kita itu apa sih? Jadi satu-satunya, dia juga tidak pernah mengumpulkan seluruh umat manusia untuk mengadakan pertemuan kerja global khusus dan dengan demikian memperluas wilayah pekerjaannya. Satu-satunya yang dia lakukan adalah melakukan pekerjaan permulaan
dari seluruh zaman pada waktu dan tempat yang tepat. Dan dengan cara demikian memulai sebuah zaman dan memimpin umat manusia dalam hal bagaimana menjalani hidup mereka. Jadi saudara, kalau memang bukan, jadi kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu manusia yang sama seperti kita, maka dia itu kan pasti akan terobsesi untuk meninggikan dirinya. Iya. Disitulah saudara, roh antikris itu sebetulnya dikenali. Makanya dari firman ini saudara, coba bayangkan gitu. Kalau setiap kali orang itu muncul, maka dia akan berusaha menjadikan dirinya itu menjadi pusat perhatian. Ketika saya berbicara seperti ini, kemungkinan saya untuk mencari perhatian saudara kan pasti tinggi. Kalau tidak ada firman ini saudara, wah mungkin saya sudah binasa sama juga dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Iya. Tapi karena ada firman ini saya jadi mengetahui, oh pikiran Kristus ternyata begini ya. Gitu loh. Disinilah sebetulnya letak keselamatan kita itu di sini. Jadi jangan mengharapkan kita itu jadi terkenal. Bukan. Kita itu tetap jadi manusia biasa, normal. Makanya Tuhan itu dia pintar bersembunyi. Karena kita yakin sekali, misalnya ketika saya katakan dulu, hidupku bukan aku lagi. Wah itu memang saudara. Rasanya, jadi walaupun saya berusaha menutupi, saya itu nggak terkenal, memang terkenal gitu loh. Dan kalau saya terus melanjutkan itu, mungkin orang akan telepon saya terus gitu. Yang tadinya saya tulus, saya pasti bisa nggak tulus lagi, saudara. Iya, memang kenyataannya begitu. Seperti itulah kerusakan semua para hamba Tuhan, saudara. Iya. Termasuk para pemimpin-pemimpin dunia pun begitu juga. Tadinya dia tulus, membungkuk sama semua orang. Tapi setelah pengikutnya banyak, setelah namanya dielu-elukan, setelah ada namanya Jokower segala macam. Iya kan? Tapi lihatlah sekarang. Begitu mendekat lengsernya sudah. Kemarin ada katanya mau apel itu saudara. Apel pasukan berani mati. Makanya ada gerakan G22S gitu. Ada enggak? Enggak ada. Habislah. Jadi begitu kita itu mendengarkan firman Tuhan setiap hari, begitu kita memasukinya, apa yang coba dirancangkan oleh si jahat itu hancur berantakan. Iya. Kita selesaikan saja ya, karena sudah tinggal berapa kalimat ini. Konferensi khusus merupakan perkumpulan manusia, mengumpulkan orang untuk bersama-sama merayakan hari raya adalah pekerjaan manusia. Tuhan tidak merayakan hari-hari raya dan terlebih lagi menganggap semua itu menjijikkan. Dia tidak mengadakan konferensi khusus dan terlebih lagi menganggap semua itu menjijikkan. Sekarang engkau semua seharusnya memahami dengan tepat apa pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan yang berinkarnasi. Saudara, apa artinya tadi? Jadi begitu orang berkumpul, saudara. Kan misalnya kalau paus datang, saudara. Lihat. Kan mereka itu kan mengkultuskan kan. Menganggap paus itu jadi Tuhan kan. Sementara Tuhan itu, Tuhan katakan, kamu itu saling mengasihi. Ketika kamu saling mengasihi, disitulah aku ada gitu. Ketika kita bersekutu, ketika kita saling bercerita,
ketika saudara cerita bagaimana saudara menerapkan firman Tuhan, itulah Tuhan yang sesungguhnya. Jadi nantinya seperti itu. Disinilah kita terlepas semuanya, terbebas semuanya. Jadi ketika saya berbicara terus gitu, kalau saya berbicara terus, di situ kan kita itu sebetulnya sedang mengizinkan Tuhan kan. Tetapi kan ada, kalau saudara misalnya terus dalam keadaan misalnya, jadi saya berbicara terus, berarti kan kemungkinan untuk saya itu tertipu tinggi juga. Iya dong. Sementara saudara, Tuhan itu, saudara, kita itu hanya melakukan bagian kita yang ditetapkan bagi kita. Baik, nanti malam kita lanjutin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terus Engkau memimpin dan menuntun kami. Terpujilah Tuhan, apapun yang kami lakukan hari ini, semuanya bagi Tuhan. Haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan foto. Kakak foto kak.